Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, namaku Alvina Nuril dari PGMI UIN SMA Banten semester 2. Nah, kali ini aku ingin menceritakan sebuah kisah, yaitu tentang kisah Umar bin Khattab ketika masuk Islam dan wafatnya. Nah, dan tahu nggak sih siapa itu Umar bin Khattab? Nah, Umar bin Khattab yaitu merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW yang menjadi Khulafaur Rasyidin kedua setelah Abu Bakar sebelum masuk Islam. Umar bin Khattab merupakan seorang yang dihormati sekaligus ditakuti oleh masyarakat Quraisy. Nah, beliau ini juga dikenal sebagai pemuda yang berperangkai atau berperilaku keras, bengis, kejam, dan berani. Bersama dengan Umar bin Hisham, yaitu dengan kata lain Abu Jahal, kedua tokoh ini sering menghalang-halangi masyarakat umat yang mau masuk Islam karena rasa benci mereka terhadap Islam. Nah, dikutip dari buku pendidikan agama Islam, Sejarah Kebudayaan Islam, Muradi tahun 2014, saat berusia 17 tahun, Umar bin Khattab pernah berniat untuk membunuh Rasulullah SAW karena dianggap telah memecah belah bangsa Arab dan mencetus peperangan akibat dakwahnya. Nah, namun niatan tersebut akhirnya pun gagal atau batal setelah beliau mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk masuk Islam. Lantas seperti apa sih kisah Umar bin Khattab sehingga beliau memutuskan untuk masuk Islam? Berikut ceritanya dan kisahnya. Nah, pertama-tama saya akan memulaikan cerita awal masuknya Umar bin Khattab saat masuk Islam. Nah, masuknya Umar bin Khattab itu menjadi kaum muslimin merupakan salah satu doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas kesabaran beliau menghadapi ujian selama berdakwah. Nah, dikutip dari buku Pintar Agama Islam tahun 2013. Nah, di sini Rasulullah pernah berdoa, "Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan masuknya Islamnya salah satu dari dua Umar." Nah, ini ada Umar bin Khattab dan Umar bin Hisham. Umar bin Hisham itu adalah Abu Jahal. Karena mereka berdua itu sama-sama pengganggu gitu. Maksudnya mengganggu orang untuk masuk Islam, mengganggu dakwahnya Nabi. Nah, jadi Rasulullah itu berdoa gitu pada Allah, "Ya Allah, jadikanlah salah satu dari mereka untuk masuk Islam," gitu. Nah, kemudian Allah pun mengabulkan doa beliau dengan memberikan hidayahnya kepada Umar bin Khattab. Hidayah itu diberikan saat Umar bin Khattab hendak membunuh Rasulullah SAW. Nah, saat itu beliau diberitahu oleh sahabat Rasulullah, yaitu Nuaim bin Abdillah, bahwa adiknya itu Fatimah telah memeluk agama Islam. Nah, terus setelah mendengar kabar tersebut, Umar bin Khattab berbalik dan bergegas mendatangi Fatimah dengan emosi dan emosinya tuh memuncak untuk meminta penjelasan. Namun saat tiba di rumah Fatimah, Umar bin Khattab justru mendengar ia dan suaminya membaca Al-Quran. Suaminya dari si Fatimah tersebut ya, adiknya Umar. Nah, selanjutnya Umar pun menampar adiknya hingga adiknya tersungkur dan menangis. Dan Umar pun melihat lembaran bertulisan ayat Al-Quran yang sedang dibaca oleh adiknya. Beliau pun merasa tersentuh dengan ayat Al-Quran itu, bahkan hingga membuat tubuhnya bergetar atau gemetar. Nah, selanjutnya Umar bin Khattab pun segera menemui Rasulullah SAW. Kali ini Umar tidak ingin membunuh atau mengganggu Rasulullah, tapi ia hendak ingin masuk Islam. Nah, ketika Umar sudah sampai tempat nih, sudah sampai lokasi ingin bertemu dengan Rasulullah, sahabat-sahabat itu panik, ini sepertinya Umar ingin menyerang nih gitu. Namun Rasulullah justru membukakan pintu untuk Umar, membukakan pintu. Nah, Umar pun mengutarakan keinginannya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau pun mengucapkan 2 kalimat syahadat keislaman. Umar pun disambut dengan
bahagia oleh Rasulullah dan para sahabat dengan bertakbir. Nah, selanjutnya setelah masuk Islam, Umar memberi saran kepada Rasulullah agar tidak lagi menyebarkan Islam secara sembunyi-sembunyi. Sejak saat itu, Nabi dan para sahabat pun mulai berdakwah dengan terang-terangan. Pengikut Rasulullah pun semakin berkembang karena salah satunya ada dengan keberanian Umar, maksudnya dengan dilindungi Umar gitu loh. Karena kan Umar pun juga berpengaruh gitu di situ. Selanjutnya adalah kisah wafatnya Umar bin Khattab. Nah, menjelang hari kematiannya, Umar bin Khattab menyadari bahwa kondisinya semakin lemah dan sudah tua nih. Beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesyahidan dan Allah pun mengabulkan doanya itu. Selanjutnya, beliau itu diketahui meninggal setelah dibunuh saat menjadi imam sholat subuh oleh Abu Lu'lu'ah Fayruz, seorang budak Al-Mughirah dari Persia. Nah, ia itu membunuh karena kecewa atas kekalahan Persia yang saat itu menjadi negara adidaya oleh pasukan Islam. Beliau ditikam menggunakan pisau sebanyak 6 kali sehingga mengakibatkan luka yang sangat parah. Nah, selanjutnya kejadian itu bermula sebelum matahari terbit hari Rabu tanggal 4 Zulhijjah tahun ke-23 Hijriah. Umar keluar dari rumahnya hendak mengimami sholat subuh. Beliau menunjuk beberapa orang di masjid untuk mengatur saf sebelum sholat. Nah, baru saja akan memulai niat sholat dan hendak bertakbir, tiba-tiba Abu Lu'lu'ah muncul di hadapan Umar dan menikamnya sebanyak 3-6 kali. Terus beliau merasakan panasnya senjata itu dalam dirinya. Lantas ia menoleh kepada jamaah dan memerintahkan mereka untuk mengejar Abu Lu'lu'ah. Dan Abu Lu'lu'ah menikam jamaah yang hendak menangkapnya. Akibatnya 6 orang terbunuh. Setelah itu ia pun melakukan aksi bunuh diri. Tikamannya yang dilakukan Abu Lu'lu'ah mengenai bawah pusar Umar bin Khattab dan menyebabkan putusnya lapisan kulit bagian dalam dan usus lambungnya. Beliau pun tidak bisa berdiri karena rasa perih dan tikaman itu hingga akhirnya beliau terhempas jatuh. Lantas Abdurrahman bin Auf pun segera menggantikan beliau mengimami sholat. Setelah kejadian itu, Umar bin Khattab dibawa pulang ke rumahnya dengan kondisi tak sadarkan diri dan darah yang terus mengalir dari tubuhnya. Para sahabat pun mencoba membangunkan beliau dengan waktu sholat yang diingatkan kepadanya. Beliau pun akhirnya terbangun dan segera melaksanakan sholat. Setelah selesai sholat, beliau bertanya kepada orang siapa yang menikamnya. Para sahabat pun menjawab, dan setelah itu Umar bin Khattab pun merasa bersyukur. Kenapa merasa bersyukur? Karena ia dibunuh bukan oleh orang yang beriman, melainkan orang yang bahkan tidak pernah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lama setelah itu beliau meninggal dunia. Setelah wafat, jabatan khalifah dipegang oleh Utsman bin Affan. Nah, kurang lebihnya cerita dari saya. Semoga kita dapat memetik pelajaran yang bisa diambil dari cerita ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.